Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin, kita masih belajar mengenai listrik dinamis. Tapi kita akan sedikit tekankan konsep yang dasar, karena ini akan sangat berguna bagi teman-teman. Bentar. Ini listrik dinamis. Pertama, ada namanya hukum Kirchhoff. Kita pelan-pelan saja untuk kali ini, karena menurut saya ini penting. Ada yang bisa membantu membacakan? Silakan Zaki. Oke, Kak. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Ya, terima kasih Zaki. Jadi, hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik disebut dengan kuat arus listrik. Saya akan gambarkan karena ya lagi-lagi ini adalah suatu hal yang penting. Sini ya. Misalnya, saya punya sebuah pipa, teman-teman. Pipa. Saya aliri arus listrik, bukan arus listrik, arus air biasa. Dia akan kurang besar, kurang besar. Ada, nah, ini ya, ini ada pipa. Terus di dalamnya mengalir air. Ini sebuah pipa. Terus di dalamnya dialiri dengan air. Sampai sini paham ya, ini sederhana. Ada pipa, di dalamnya dialiri oleh air. Selanjutnya, kita akan tambahkan misalnya di ujung pipa ada cabang. Seperti ini misalnya. Seperti ini. Ini saya namakan arus misalnya arus air 1 ya, misalnya A1, jangan A. Saya namai I saja. Misalnya ini adalah I1. Saya ini beri nama I2. I3. Menurut teman-teman, ketika airnya ini sampai di percabangan, apakah dia akan mengalir ke I2 atau ke I3? Gimana menurut teman-teman? Menurut Lukman bagaimana? Apa mengalir ke I2 saja, I3 saja, atau dua-duanya? Saya punya pipa, pipanya saya beri cabang. Terus airnya ketika di percabangan, dia mengalir kemana? I3. Oke, I3. Kalau Zaki?
keduanya, Kak. Oke. Saya tadi lupa bilang ya, ini pipanya kita asumsikan itu kita lihatnya ini dari atas. Jadi antara I2 dan I3 itu dia sejajar, bukan I3 itu di bawah, I2 itu di atas. Tapi antara ya keduanya. Antara I2 dan I3 itu dia sejajar. Berarti kira-kira arusnya dia itu mengalir kemana saja, teman-teman? Keduanya kan ya? Berarti Ya. dia akan mengalir ke sini. Dan ke sini. Iya nggak? Gimana, teman-teman? Ya kan? Ya. Misalnya lagi. I1 sama dengan 2. 2 liter misalnya. 2 liter. I2 dan ketinggian I3 dia tuh sejajar. Jadi di tanah itu. Dan besar pipanya juga sama. Berarti yang mengalir di I2 itu kira-kira berapa? Kalau pipa ketinggian dan lebar dari I2 dan I3 itu sama persis. 1. Ya, 1. Jadi ini adalah inti dari pernyataan hukum Kirchhoff 1, teman-teman. Jadi hukum ini menyatakan bahwa muatan listrik itu dia kekal. Maksudnya kekal itu bagaimana? Tak terbatas. Kekal itu dia tidak hilang. Dia tidak hilang. Maksudnya tidak hilang itu bagaimana? Kalau di pipa I1 ada 2 liter, nanti di pipa I2 dan I3 jumlahnya juga pasti 2 liter. Karena kekal. Maksudnya kekal itu dia tidak ada yang hilang. Diasumsikan pipanya tidak bocor. Jadi maksudnya kekalan momentum, bukan momentum. Kekalan muatan itu seperti itu, teman-teman. Gimana? Paham? Ya. Gimana Zaki? Paham Zaki? Paham. Nah, paham. Jadi maksud dari Oh iya, tidak apa-apa Ilham. Ilham apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Ya, siap-siap. Jadi Ilham, kita sekarang sedang membicarakan tentang listrik dinamis di Ilham. Jadi yang Ilham lihat di sini kan ada seperti sebuah ketapel. Itu yang I1 itu adalah ini misalnya sebuah pipa, Ilham. Pipa warnanya merah. Yang biru-biru itu air. Air ini pipanya saya buat bercabang. Cabangnya namanya cabang I2 dan cabang I3. Maka kan airnya ini kalau kita lihat dari atas ya, airnya kan dia pasti akan mengalir ke keduanya, ke cabang I2 dan cabang I3. Sebelumnya ada namanya hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 bisa kita baca merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama dengan besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Jadi intinya adalah muatannya itu sama, muatannya itu kekal, muatannya tidak ada yang hilang. Kita ibaratkan suatu rangkaian listrik itu sebagai pipa. Listrik sebagai arus airnya. Kalau kita punya pipa I2, I1, pipa I1 sama dengan 2 liter. Dia mengalirkan 2 liter air. Arusnya 2 liter misalnya. Airnya 2 liter. 2 liter itu maksudnya adalah muatan. Muatannya 2 liter. Ketika dia menjumpai percabangan, cabang I2 dan cabang I3, sedangkan ketinggian I2 dan I3 itu sama, maksudnya begini. Ada sebuah pipa, dia mendatar, cabangnya itu mendatar. Kalau digambarkan dalam bidang 2 dimensi seperti yang saya gambarkan kan
kelihatan bahwa I2 di atas dan I3 di bawah. Sebenarnya dia sejajar, teman-teman. Berarti kalau panjang I2-nya sama, panjang I3-nya sama, dan besarnya, diameter pipanya itu dia sama persis, maka arus yang mengalir di I2 1 liter, yang I3 juga 1 liter. Kan dia sama, ya kan? Jadi intinya itu, poin pentingnya adalah itu, teman-teman. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Paham, teman-teman? Paham. Oke, paham. Kalau Zaki? Paham. Oke, terima kasih. Ilham? Ilham paham? Baik, terima kasih. Kita sudah tahu mengenai hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 itu biasanya kita menyingkatnya seperti ini. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini, teman-teman. Maksudnya nggak bisa dihapus ya. Sekarang kita sudah tahu ada namanya hukum Kirchhoff 1. Biasanya kita menyingkatnya itu adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Biasanya rangkaiannya kita sederhanakan jadi seperti ini. Misalnya ini ada sebuah rangkaian listrik, ini ada I1, arus yang masuk, ada yang mengalir di sini ada I2, yang mengalir di sini ada I3, yang mengalir di sini ada I4. Terus kita ingin mencari I5 yang mengalir di titik ini. Maka arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau di sini, kita ingin mengetahui di sini, yang masuk adalah karena arahnya seperti ini. Oh iya teman-teman, arus dia memiliki arah. Terus ini dia arahnya ke sini. Kalau kita ingin mencari arus di titik P, maka arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini sama seperti teman-teman itu pakai selang, persis sama. Dengan catatan selang teman tidak bocor ya. Jadi tidak ada air yang hilang. Tidak ada muatan yang hilang. Arus yang masuk ada apa saja, teman-teman? Menurut teman-teman, arus masuknya apa saja? Menurut Andika, apa arus masuknya? Cukup sebutan satu saja. Arus masuknya, Kak. Iya. Ini di titik P. Jadi kita ingin mau mengetahui di titik P ini kondisinya seperti apa. Kalau kita lihat di titik P, misalnya saya gambar ulang. Ini adalah titik P. Yang keluar apa? Ini I berapa? Berapa? I5, teman-teman. Yang masuk ada I2, ada
I3, dan ada I4. Jadi arus yang masuk itu ada I2, ada I3, dan yang terakhir ada apa? Yang masuk teman-teman? I4. Iya, betul sekali. Jadi yang masuk adalah I1, bukan, I2, I3, dan I4. Kenapa I1 tidak dimasukkan? Ya, karena nanti hasilnya beda, teman-teman. Kalau saya maunya di titik, misalnya ini titik apa ya, D misalnya, maka yang menjadi arus masuk adalah I1. Yang menjadi arus keluar adalah I2, I3, I4. Gimana teman-teman? Paham? Jadi masuk itu dia ketika mendekati titik yang kita ingin cari, yang ingin kita hitung. Keluar itu yang menjauhi titik yang akan kita tinjau, yang akan kita cari di titik itu. Gimana teman-teman, paham? Berarti kalau I masuknya I2 di titik P ya, kita sekarang sedang bicara titik P. Kalau I masuknya adalah I2, I3, dan I4, maka I keluarnya berapa teman-teman? I5. Betul sekali. Andika paham? Halo Andika. Paham nggak? Oke, paham. Ilham paham? Oke, Zaki paham? Paham. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman. Lukman. Lukman IPA-nya di sekolah sampai bab apa? Listrik statis. Oke. Ya baik. Jadi kita sudah listrik statis sudah ya. Jadi kita bisa lebih mendalami soal ini. Jadi teman-teman, ini adalah inti dari hukum Kirchhoff pertama. Ada satu lagi hukum. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari namanya hukum Ohm. V beda potensial sama dengan arus listrik. Ini I. Saya kalau buat I seperti ini teman-teman. Dikali dengan R. R adalah hambatan. V beda potensial, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Kalau kita ingin ibaratkan, saya ibaratkan sebagai ini adalah aliran air, teman-teman. Ini sebentar, saya ganti warna. Ini adalah arus air. Terus ini adalah saya beri lagi sebuah obstacle. Baik, saya rasa cukup mewakili. Misalnya ini adalah ketinggian. Ketinggian itu dia disimbolkan dengan H sih, ketinggian. Atau Y bisa. Debit itu biasanya disebutkan dengan, debit adalah banyaknya arus yang mengalir tiap 1 detik. Arus air tapi. Kalau di rangkaian listrik namanya ya arus listrik seperti itu. Dan hitam-hitam ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di air terjun, di sungai, kan ada batu-batunya ya. Ada batu-batunya. Dan batu-batu itu pasti akan menghambat laju dari air. Iya enggak? Iya enggak? Teman-teman. Ya. Iya kan?
kalau teman-teman naik Arum Jeram, antara sungai yang bersih sekali, nggak ada batunya, nggak ada sampah-sampahnya, nggak ada pohon-pohonnya, nggak ada tumbuhan airnya, pasti laju kecepatan teman-teman, perahu teman-teman itu pasti cepat. Beda kalau banyak batunya, banyak sampah-sampahnya, banyak tumbuhan airnya, pasti akan terhambat. Akan terhambat kan? Nah, hitam-hitam ini itu bisa kita ibaratkan sebagai hambatan. Jadi di dalam rangkaian listrik ada namanya hambatan. Ya hambatan itu seperti bisa kita ibaratkan kalau kita di air terjun yang ada sungainya atau sungai yang ada air terjunnya itu seperti batu-batu, sampah, dan pohon-pohon. Kalau arus listrik bisa kita ibaratkan sebagai arus air dari sungai. Seperti itu. Kalau beda potensial bisa kita ibaratkan sebagai ketinggian dari air terjunnya. Kalau sungai itu dia lurus sempurna ya, dia tidak akan bisa mengalir. Dengan catatan airnya tidak ditambah terus ya. Kalau airnya ditambah terus ya tetap bisa mengalir sih. Seperti teman-teman di dalam air dalam gelas, itu kan tidak ada ketinggiannya. Jadi airnya tidak mengalir karena dia tetap di dalam gelas. Beda kalau teman-teman tuangkan. Pasti dia bisa jatuh. Jadi beda potensial itu bisa kita ibaratkan sebagai ketinggian dari air terjun. Jadi teman-teman, kalau teman-teman diminta menjelaskan oleh teman-teman ya paling penjelasan yang paling dekat itu seperti ini teman-teman. Jadi kita mengibaratkan sebuah air terjun, arus listrik adalah arus air dari sungainya, beda potensial itu adalah ketinggiannya yang membuat arus itu dia bergerak. Kalau tidak ada ketinggiannya, arus akan diam. Terus hambatan dia itu seperti batu, seperti pohon, sampah, dan lain sebagainya. Dan di sini beda potensial itu sebanding dengan arus listrik dikalikan dengan hambatan. Gimana? Ada yang belum paham? Silakan teman-teman. Ini akan sangat penting sekali. Karena teman-teman akan menjumpai kalau teman-teman masuk pada ilmu ya teknik fisika, nanti teman-teman akan dapat, dan sangat penting. Ini adalah dasar yang sangat penting. Saya ini 2 kali pertemuan tidak apa-apa juga. Ada yang ditanyakan teman-teman, silakan. V sama dengan IR, fear. Itu penemunya yang mencetuskan adalah George Simon Ohm. Makanya untuk menghormati beliau, rumus ini diberi nama hukum Ohm. R kan hambatan juga diberi satuan untuk menghormati beliau juga adalah satuannya dalam ohm. Simbolnya seperti ini. Atau begini juga boleh. Ya, kira-kira seperti itu simbolnya. Ada yang tanyakan teman-teman? Silakan. Tidak. Oke, yang lain? Belum ada ya. Terus kita masuk ke rangkaian, teman-teman. Kita akan mulai dari hal yang paling sederhana. Kita akan mulai dari simbol-simbol yang akan digunakan.
Baik. Yang bentuknya seperti rumput, seperti gergaji, itu dia namanya adalah hambatan. Dia menyimbolkan untuk hambatan. Hambatan dia disimbolkan dengan R. Dia satuannya adalah ohm. Tulisannya ohm. Ini adalah hambatan. Kalau ada kaki panjang, kaki pendek, itu dia adalah baterai. Dia adalah sumber tegangan. Baterai bisa 1, bisa 2. Tapi yang pasti, yang kakinya panjang, menyimbolkan apa teman-teman? Kutub negatif atau positif? Positif. Ya, betul sekali. Yang panjang, itu dia menyimbolkan positif. Jangan sampai tertukar teman-teman. Yang panjang, dia itu yang positif. Kalau yang pendek berarti dia otomatis negatif. Simbolnya apa? Ada yang tahu? Oh, V. Sudah saya tulis. Ya, V. Simbolnya itu V, teman-teman. Satuannya adalah volt. Kalau yang terakhir, ada yang tahu? Itu apa? Ada yang tahu? Saklar. Oke. Zaki? Halo Zaki. Halo Kak. Kira-kira yang terakhir itu menyimbolkan apa? Gambar saya yang paling bawah itu. Saklar. Oke, saklar. Kalau Ilham, halo Ilham. Ilham. Oke. Andika, halo Andika. Oh, Ilham, Ilham. Ilham, silakan. Halo. Halo Kak. Gambar, ya, gambar saya yang terakhir itu kira-kira bentuk apa? Ilham ada pikiran nggak? R Kak. Apa R? R atau air? Lupa saya tadi. Oke, R. Ya, simbolnya R. Andika, halo, silakan Andika tadi. Iya Kak. Itu gambar saya yang terakhir kira-kira menyimbolkan apa? Arus masuk bukan Kak? Oke, ya betul sekali. Terima kasih Andika, betul sekali. Ini sepertinya salah saya teman-teman karena gambar saya terlalu kurang bagus. Ya, itu biasanya arus itu kan kita nanti akan punya sebuah rangkaian untuk menunjukkan arah dari arusnya. Biasanya rangkaian itu bukan biasanya, memang harus diberi tanda arah arusnya kemana. Dan satuan dari arus apa teman-teman? Ampere. Ya. Sekarang kita akan menggabungkan 3 elemen ini. Kan kita tadi bicara mengenai rangkaian. Rangkaian itu apa sih? Rangkaian itu seperti ini. Saya punya sebuah baterai. Ya kemarin kita sudah itu ya bahas ya. Bahas yang ada diberi lampu. Saya beri baterai. Ini menyimbolkan baterai, menyimbolkan tegangan. Saya beri kawat, ini adalah sebuah kawat. Kawatnya saya hubungkan dengan hambatan. Wih, tidak boleh ini. Dengan hambatan. Maka arus listriknya kemana teman-teman? Ke sini atau ke sini? Yang merah atau biru? Arah arus listriknya.
Kira-kira kemana teman-teman? Kita sudah punya baterai, sudah. Berarti kita punya V. Kita tahu kutub positifnya ada di sebelah yang kanan ya, berarti yang sini ya. Oke, kita punya V. Terus sekarang kita punya ada hambatan. Kita sudah punya hambatan. Maka menurut hukum Ohm, V sama dengan IR. Maka akan ada arus listrik. Kita tinggal mencari arah arus listriknya kemana. Yang merah atau biru, teman-teman? Biru. Oke, biru. Zaki, merah atau biru? Biru. Oke, biru. Ilham, halo Ilham. Halo, Kak. Kira-kira arah arus listriknya yang merah atau biru? Biru. Oke, biru. Andika? Apa, Kak? Biru mungkin, Kak? Oke, biru. Terima kasih. Ya, teman-teman berarti sudah paham mengenai menentukan arah arus listrik. Arah arus listrik itu selalu dimulai dari bagian yang ada positifnya. Kalau positifnya di sebelah sini, maka arah arusnya akan mengalir ke sini. Dia akan arah mengalir ke sini. Ke sini. Ya. Itu. Jadi ini ada rangkaian buatan kita. Gimana? Ada intinya kan, teman-teman? Tidak. Oke, tidak ada. Jadi, ini adalah rangkaian sederhana yang telah kita susun dari V, R, V dan R. Nanti I otomatis ada, kalau ada dua itu. Dan juga harus kita sambungkan ya, teman-teman. Jangan sampai kita sudah buat seperti ini, tapi kita potong kabelnya. Itu juga tidak bisa. Atau mungkin saklar, misalnya ada saklarnya kita putus, itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi, ini harus tersambung. Teman-teman, sekarang kita ada sebenarnya itu ada satu hukum lagi namanya hukum Kirchhoff 2. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Bagaimana ini maksudnya? Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Oh, saya malah lupa menuliskan bunyi hukumnya itu seperti apa. Teman-teman nanti bisa menanyakan ya, menjelaskan, bertanya ke guru teman-teman, hukum Kirchhoff 2 itu seperti apa? Disuruh menjelaskan. Sepertinya di kelas 9 itu belum terlalu dalam, tapi nanti di kelas 12 nanti teman-teman akan menjumpai ini dengan pembahasan yang lebih dalam. Tapi sederhananya sigma epsilon ini bukan 3 ya teman-teman. Epsilon namanya. Ditambah sigma arus dikali hambatan sama dengan 0 untuk loop tertutup. Loop tertutup itu apa lagi? Loop tertutup itu seperti ini. Ini loop terbuka. Ini baru loop tertutup. Nah, itu teman-teman. Loop tertutup ya loop yang tertutup. Kalau loop terbuka itu rangkaiannya tidak tertutup. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi teman-teman tidak perlu dipikirkan terlalu dalam.
Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada hukum yang namanya hukum Kirchhoff 2. Tapi yang masih dipakai, yang sering sekali dipakai itu yang hukum Kirchhoff pertama. Baik. Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya akan sangat senang bila teman-teman akan bertanya. Belum ada? Baik, kita lanjut. Sekarang teman-teman, kita tadi sudah belajar untuk membuat sebuah rangkaian yang sederhana. Sekarang, sebenarnya rangkaian itu ada dua, teman-teman. Ada namanya rangkaian seri. Ini namanya rangkaian seri. Dan yang kedua, rangkaian paralel. Mungkin agar lebih mudah dibandingkan. Nah, sekarang kira-kira, oke, saya tanya satu-satu saja. Lalu Lukman, menurut Lukman, perbedaan antara series circuit atau rangkaian seri dengan rangkaian paralel itu apa? Lalu Lukman, Apanya? perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cukup tiga kalimat saja udah. Tiga kata saja. Perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. 3 kata. Oh, paralel bercabang. Oke, Oh, sudah itu. Oke, paralel bercabang. Kurang satu kata. Ditambahin ya nggak? Paralel bercabang ya, kan udah 3 kata. Terima kasih Lukman. Ya, paralel bercabang. Kalau seri tidak bercabang. Itu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau Zaki, silakan Zaki. Perbedaan antara seri dan paralel dalam 3 kata. Yang seri atau paralel, Kak? Iya, perbedaannya. Oke. Yang Benar, Kak. menurut Zaki paling mencolok. Kalau rangkaian seri disusun dengan cara bersambung. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Kalau rangkaian seri disusun secara bersambung. Wah, itu udah 2 kali jawab itu. Udah 6 soalnya. Terima kasih Zaki. Kalau Ilham. Halo Kak. Menurut Ilham, yang sebelah kiri, yang series circuit itu kan rangkaian seri. Yang sebelah kanan, dia paralel circuit atau rangkaian paralel. Menurut Ilham, perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel itu apa? Dalam 3 kata ya. Silakan Ilham. Bercabang Kak. Bercabang Kak. Kurang satu kata. Oke, terima kasih Ilham. Iya Kak. Ditambahin rangkaiannya bercabang Kak, itu udah 3 kata, itu udah siap, terima kasih. Kalau Andika, silakan Andika. Apa perbedaan Iya Anda? Kak. Perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel dalam 3 kata. Jakarta. Apa ya Kak ya? Para
eh, seri tidak bercabang. Sudah banyak itu Udah sudahnya. kan? Iya, kan? sudah banyak. Itu udah pertama, apa? Iya. Kak, udah 3 itu sebenarnya. Terus rangkaian seri tidak bercabang. Itu udah 4 ditambah yang terakhir itu ada ya. Itu udah banyak udah. Terima kasih Andika. Teman-teman, ya, yang teman-teman sebutkan itu ya sederhananya ya. Rangkaian seri itu hambatannya disusun secara kontinu, disusun secara berderet. Jadi langsung disambung. Hambatan 1 disambung dengan hambatan 2, disambung dengan hambatan 3, disambung dengan hambatan 4, dia secara berbaris, secara lurus seperti itu. Kalau pada rangkaian paralel, dia disusun secara paralel. Paralel itu apa sih, teman-teman? Ingat, garis yang paralel adalah garis yang tidak akan bertemu. Ya walaupun nanti di garis ini bertemu sih. Maksudnya secara bahasa yang biasa digunakan pada matematika, garis paralel adalah garis yang tidak akan pernah bertemu. Nah, maksudnya itu seperti itu. Disusun paralel itu dia seperti itu, teman-teman. Ya nanti kalau kita susun secara paralel, ya betul seperti yang dikatakan teman-teman bahwa dia nanti akan bercabang dari I ini di ini yang ini. Itu namanya I total. Jadi I total arus secara keseluruhan. Jadi kalau I1, bentar. I1 ditambah I2 ditambah arus 2 ditambah arus 3 ditambah arus 4, dia jumlahnya sama dengan bukan hukum, arus yang pertama. Ini menggunakan huruf apa? Huruf lagi. Hukum apa, teman-teman? Namanya hukum apa? Ada yang ingat? Hukum Kirchhoff. Iya, tadi silakan Lukman. Christoph 2. Oh iya, kurang tepat sebenarnya. Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama. Di mana arus yang masuk, ingat ya teman-teman, hukum Kirchhoff 1 itu maksudnya adalah arus masuk sama dengan arus yang keluar. Sebenarnya membaca kita ini ya, misalnya ini. Itu membacanya sebenarnya kan KIRCHOFF ya. Itu membacanya beliau orang mana ya, saya lupa. Kirchhoff. Jerman. Beliau itu dari Jerman. Membaca namanya sebenarnya adalah Kirchhoff. Membacanya adalah Kirchhoff. Mungkin guru teman-teman bisa berpendapat lain dengan saya. Nanti teman-teman coba tanyakan. Pak Bu, itu Kirchhoff itu bacanya apa ya? Kalau beliau bacanya Kirchhoff biasa. Ya, coba teman-teman bilang, loh tapi ada teman saya, jangan bilang saya gitu. Ada teman saya yang bilangnya itu Kirchhoff itu bacanya Kirchhoff, Pak. Nah, pasti kan teman-teman nanti bisa searching di YouTube, itu ada contoh membaca Kirchhoff. Itu sebenarnya saya cari Kirchhoff bacanya. Siapa tahu guru teman-teman jadi, keren juga ya murid saya ternyata. Itu kan teman-teman jadinya keren. Oke teman-teman, sepertinya kita sampaikan saja bahasan pada kali ini sampai pada pengenalan seri dan paralel. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Nggak ada, Kak. Oke, tidak ada. Yang lain? Sama. Oke, sama. Sama apa nih? Sama, tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Baik. Ya, saya stop share screen. Sudah, itu saja. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah datang pada
ya sore hari ini berdiskusi bersama, belajar bersama. Semoga kita diberikan keberkahan dan hal yang kita lakukan, kegiatan kita di sini dapat dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat menikmati sore. Silakan teman-teman. Boleh